Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat tadi dalam warta ada beberapa hal yang menggembirakan yang kita sambut dengan sukacita, yaitu kelahiran dari anak pertama saudara penginjil Yeskiel. Selamat sekali lagi Pak Yeskiel, mana ya Pak Yeskiel ya? Kita berikan ucapan selamat dulu. Pak Yeskiel harusnya khotbah pagi ini, saya melihat karena satu malam bisa bangun 2-3 kali. Pengalaman yang indah Pak Yeskiel, Tuhan memberkati. Dan juga keluarga Trisno dan juga keluarga Jusmin, Pak Budiman dan Bapak Erwin bersama Ibu Tina. Selamat untuk Michelle dan Ray yang akan diberkati dalam pernikahan hari Sabtu nanti. Sungguh kami sangat bersyukur pada Tuhan. Mari kita berikan ucapan selamat, Tuhan memberkati. Nah, saudara sekalian, kita hari ini akan merenungkan bersama beberapa minggu ke depan. Jadi khotbah topik kali ini berkaitan dengan ibadah kita. Tadi saudara Hadi membawa satu lagu yang sangat kita rasakan bagaimana memahami arti ibadah yang sungguh memberkati. Saya harapkan 4 minggu ke depan ini saudara bisa merenungkan dengan baik arti ibadah saudara yang mungkin bisa merefresh kembali. Saudara, saya rindu sekali untuk ini bisa disampaikan karena alasannya secara teologis jelas sekali bahwa kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk menyembah Tuhan, saudara. Jadi penyembahan itu adalah suatu ketetapan yang Tuhan kehendaki, saudara. Semua ciptaan, semua makhluk, khususnya kita, umat manusia ini, agama apapun juga di dunia ini, saudara, mereka mempunyai ibadah-ibadahnya masing-masing. Tapi kita sebagai orang Kristen perlu memahami apa arti ibadah kita, saudara. Dan ini alasan teologinya, saudara. Seperti Rasul Yohanes ketika melihat vision, melihat penglihatan dari Allah. Dikatakan di dalam kitab Wahyu bagian akhir di pasal 22 itu apa? Dikatakan tersungkurlah dia menyembah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan selanjutnya saudara yang penting sekali bagi kita adalah alasan pelayanan pastoral kita, saudara. Secara praktis kita, saudara, karena kita ini pelaku-pelaku ibadah, saudara. Jadi saudara jangan anggap bahwa bahan ini, materi khotbah ini hanya untuk para pelayan-pelayan yang melayani ibadah. Baik itu song leader, baik itu singer, baik itu pemain musik, baik itu yang melayani pelayanan firman. Tetapi setiap kita, setiap saudara dan saya ini adalah bagian daripada pelaku-pelaku ibadah. Kita ini menyembah datang kepada Tuhan, saudara. Saudara sekalian, maka kita rindu sekali dengan firman Tuhan. Kita boleh dituntun, kita boleh dipimpin oleh Tuhan. Bahkan dipimpin, dituntun oleh firman-Nya, saudara-saudara. Menjadi seorang yang sungguh-sungguh menyembah Allah, yang berkenan kepada Allah. Ini tema kita, saudara. Kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang diperkenan, bahkan kita boleh menikmati kehadirannya. Saudara sekalian, maka dalam doa dan harapan saya dalam pelayanan ini, saudara, mari kita tahun 2024 ini mengalami renewal, pembaruan hati kita. Pembaruan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh boleh mempunyai fokus menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Untuk itu mari kita memperhatikan beberapa bagian dari ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Yohanes 4 ayat 20 hingga 24. Saudara-saudara, kata ibadah, menyembah, saudara, itu di dalam arti harafiahnya itu adalah sembah, sujud, menyembah. Proskoneo itu ada artinya mereka yang sujud menyembah sampai ke lantai dahi ini, saudara. Ini harafiahnya, saudara. Pengertian dari bahasa Greek atau Yunania. Tetapi saudara sekalian, di dalam arti filosofis,
di dalam pemahaman filosofi ataupun teologi, saudara, sebetulnya ibadah itu yang sangat mendasar adalah sebuah tindakan hati kita. Tindakan yang paling mendasar yaitu hati kita. Ini mau tidak mau, saudara, yang kita adalah pelaku-pelaku ibadah, baik secara individual, masing-masing pribadi-pribadi di rumah kita, ibadah-ibadah pribadi kita, saudara, tetapi juga bukan hanya individual, tapi komunal, bersama. Dan Alkitab menekankan dua aspek ini, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, esensi dasar dari ibadah itu adalah tindakan hati. Boleh saya katakan adalah sebagai all of the life. Semua bagian kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Itu adalah ibadah, saudara. Saudara perhatikan di teks ini, saudara-saudara. Apa yang sebenarnya yang hendak disampaikan oleh perempuan itu ketika ia bertanya. Bagaimana mungkin kamu menyembah di Yerusalem dan kami orang Samaria menyembah di gunung? Kamu di Yerusalem, kami di gunung. Di orang-orang itu menyembah, ada dua tempat di sana dikatakan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan yang satu ini dianggap oleh perempuan ini adalah ini tidak cocok karena kamu beribadah di Yerusalem. Bagaimana kami yang ada menyembah di atas gunung itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, semacam ada peperangan worship di sana. Maka Yesus di sini memberikan satu jawaban di ayat yang ke-23 tadi. Yaitu penyembah-penyembah itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di bagian ini, saatnya akan datang. Kalau kita perhatikan, dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan yang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan katanya saatnya akan datang, saudara. Maksudnya saatnya Kristus akan datang kedua kalinya. Jadi saatnya yang akan datang nanti sekarang sudah tiba dikatakan. Maksudnya artinya saat yang akan datang itu sekarang sudah tiba, Yesus mengatakan. Ibadah kita yang diikuti oleh seluruh umat, diikuti oleh anak-anak Tuhan, saatnya akan datang dan sudah tiba, yaitu saat pada waktu apa, saudara? Aku bersama kamu, Yesus katakan. Kemudian dilanjutkan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan roh dan kebenaran. Ini yang saya garis bawahi adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Yesus Tuhan mengajak perempuan Samaria itu melihat ini, saudara. Jika kamu mengerti siapa yang kamu sembah, dikatakan, maka kamu juga akan mentaati apa yang dikehendaki oleh Dia yang kamu sembah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembah yang benar itu harus sesuai dengan siapa yang disembah itu. Artinya saudara, pengenalan itu mendasari dari pemahaman tentang ibadah itu. Dia mengenal. Saudara, karena perempuan ini tidak berbicara kepada siapa, ibadah dia tidak ditujukan kepada siapa, tidak jelas, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan dan berbicara secara langsung, barang siapa menyembah Bapa, jelas. Ibadah itu ditujukan kepada siapa? Siapa yang disembah di sini? Yesus katakan Bapa. Di sini penyembah kepada Allah, Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah dikatakan di sana adalah kebenaran, yaitu Yesus. Dan rohku dikatakan Allah Tritunggal haruslah disembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, ibadah kita ini subjeknya, personnya
adalah Allah Tritunggal. Perlu digarisbawahi, subjek bukan objek. Dia subjek, dia person yang utama saudara-saudara dalam ibadah kita. Saudara-saudara, arti menyembah di dalam roh itu apa, saudara? Apa maksudnya menyembah dalam roh, saudara? Ketika kita menyembah Allah, kita menyembah di dalam roh, artinya tidak dibatasi oleh apapun juga. Tidak dibatasi oleh ruang tempat, saudara. Menyembah dalam roh di sini mengkontraskan dengan aspek lahiriah. Penyembah dalam roh tidak dibatasi oleh waktu, jarak, dan tempat. Dan apapun juga. Karena seluruh hidup kita, seluruh waktu kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kehadiran Allah itu, kalau saudara memperhatikan ketika Allah menampakkan, Allah datang ke tengah-tengah umatnya, saudara mengingat peristiwa di mana umat Israel, umat pilihan Tuhan, ketika melihat Allah datang dalam wujud apa, saudara? Allah memperlihatkan, Allah menyatakan pemeliharaannya dalam wujud apa? Allah datang dalam wujud tiang dan awan. Awan dan tiang api. Waktu siang dan waktu malam. Dan kedatangan dan ini diwujudkan kembali. Berganti dengan apa? Umat Israel menyaksikan bukannya tiang awan dan tiang api. Kehadiran Allah, kedatangan Allah itu di tengah umatnya berganti menjadi tabut perjanjian. Sehingga umat Allah ketika menyaksikan, melihat tabut perjanjian itu, di situ ada kehadiran Allah di sana. Alkitab mencatat saudara dalam rentetannya saudara, apa yang terjadi? Bukan hanya tabut perjanjian, saudara-saudara, kemah suci. Setelah kemah suci, saudara menyaksikan apa dalam Alkitab? Di zaman Raja Daud, di zaman Raja Salomo, yaitu bait suci, bait Allah. Dari kemah suci, bait Allah, bait suci, bait Allah dirobohkan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus datang. Yesus ada di tengah dunia ini. Ketika Yesus mati disalibkan, Yesus naik ke surga. Alkitab mencatat Roh Kudus datang. Roh Kudus ada di tengah umatnya. Roh Kudus ada di mana, saudara-saudara? Ada di hati umatnya, ada di hati saudara dan saya. Dalam tulisan surat Paulus jelas sekali dikatakan, tubuh kita adalah bait roh. Maksudnya, saudara-saudara, kita ada di dalam roh Allah itu. Kita dinaungi oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka benar sekali kalau setiap kali pengkhotbah atau pengajar atau pemimpin atau yang memimpin ibadah menanyakan Roh Kudus ada di mana? Tuhan ada di mana ketika kita menyembah di ruangan ini? Jelas sekali ada di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ini saudara-saudara, maka seluruh hidup kita hendaknya dibawa untuk menyembah Allah. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, sungguh-sungguh menyadari bahwa ibadah kita ada penyembahan seluruh kehidupan kita. Dan ini harus didasarkan pada kehidupan rohani kita. Pertobatan kita. Saudara, kalau kita sakit, saudara dan saya perlu obat, perlu ke rumah sakit, perlu dirawat. Rumah sakit penuh, itu penuh orang sakit. Saya hampir beberapa hari sekali berkunjung ke rumah sakit. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi seorang pemuda yang masih memuda. Anak dari seorang jemaat lama, tiba-tiba sesak nafas. Air di paru-paru banyak. Papi maminya mencoba telepon saya, Pak Pendeta tolong doakan.
Rumah sakitnya jauh sana di daerah Liverpool. Hujan lebat berapa hari lalu, mengendari ke sana. Rumah sakit penuh, saudara. Masuk ruangan harus steril. Pakai pakaian khusus, pakai tempat, karena saya memasuki tempat yang sangat steril sekali. Sebelum masuk ditanya apakah ada gejala flu, COVID. Saya supaya confident, maka setiap hari itu hidung saya ini colok-colok terus sudah sumpah gitu. Enggak pilek, enggak batuk, saya colok-colok. Kalau enggak negatif saya enggak berani keluar. Masuk rumah sakit penuh. Orang sakit perlu dibawa ke rumah sakit, orang sakit perlu diobati. Puji Tuhan 3 hari kemudian saya dapat kiriman fotonya. Sudah makan Kentucky. Wah, hati saya senang. Are you serious? Saya bilang, makan Kentucky. Iya Om, thank you for your prayer. Oh, praise the Lord. Saudara sekalian, orang sakit tubuh kita ini bisa sakit. Seorang bapak di sini jalankan operasi, lidahnya dipotong 2/3. Sekarang sudah utuh lagi, ditempel pakai daging lain, jahit. Bisa menyanyi, bisa berkata terima kasih Tuhan. Sembuh. Orang yang sakit jiwa, manusia ini bukan hanya terdiri dari tubuh tapi jiwa. Jiwa ini saudara-saudara termasuk secara aspek di dalamnya ada emosi. Maka lagu-lagu pujian itu dinyanyikan dengan segenap hati, artinya segenap jiwa. Ketika kita beribadah, saudara-saudara, itu adalah ibadah utuh kita, saudara-saudara. Manusia terdiri dari jiwa ini. Maka kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai jiwa. Dan jiwa ini merupakan sesuatu yang ada dalam diri kita. Ada orang yang senang dengan lagu-lagu yang slow, lagu yang tenang, saudara. Tapi ada juga di zaman sekarang, di zaman milenial, di zaman anak-anak muda, saudara. Lagu-lagu kontemporer itu begitu laris, saudara. Ibadah yang benar yang mana? Saudara dan saya hari ini punya jiwa. Mari kita nyatakan jiwa inilah. Dan jiwa ini bisa sakit, saudara-saudara. Jiwa kita bisa sakit. Sekarang dunia, hari ini gereja memerlukan konselor-konselor Kristen yang sungguh, yang sejati. Konselor yang tahu Alkitab. Konselor yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita perlu mendoakan konselor. Psikiatris. Psikiatris itu banyak sekali dibutuhkan. Psikolog-psikolog itu banyak diperlukan hari ini. Saudara perhatikan, orang yang sakit jiwa bisa disembuhkan dengan konseling, dengan konsultasi. Hari ini banyak sekali pergumulan manusia, saudara. Betul nggak banyak pergumulan? Betul? Yang tua semakin tua bergumul? Bergumul. Saya minggu lalu khotbah saya singgung, orang tua semakin tua. Kasihan dia. Yang merawat juga kasihan. Ada seorang pemuda merawat orang tuanya. Dia nggak menyadari ayahnya yang semakin tua terkena demensia. Di depan rumahnya ada sebuah pohon. Papa ayah ini bertanya pada anaknya, itu apa? Dia tunjuk di situ ada seekor burung. Dan anak ini berkata, itu burung gagak, Pak. Oh. Enggak lama kemudian tanya lagi, sama persis bertanya. Itu apa ya? Burung gagak, Pak, namanya burung gagak. Tanya lagi.
lagi besok pagi. Ketemu 1 hari itu bertanya terus, itu apa? Burung gagak, Pak. 3 kali, Pak, aku udah ngomong burung gagak, burung gagak, burung gagak. Tanya lagi, apa itu? Burung gagak, Pak. 4 kali, Pak. Pemuda ini gak menyadari papanya sudah demensia. Pemuda ini ketika masuk kamarnya, ruangannya, dia buka album, buku harian ayahnya. Dia baca dalam satu catatan harian. Berapa tahun, puluh tahun yang lampau ketika pemuda ini berusia 4 tahun. Papa ini berkata, nak, sudah 25 kali engkau tanya hal yang sama. Itu apa? Persis. Pak, itu apa? Burung gagak, nak. Burung gagak, nak. Nanya lagi. Bukan 4 kali, 25 kali. Papanya berkata, aku perlu sabar untuk menjawab pertanyaan. Saudara, pemuda ini menangis. Dia baru menyadari pentingnya kita merawat dengan kesabaran. Saudara, pergumulan kita banyak, saudara. Jiwa kita pada waktu lemah, jiwa kita waktu lesu, jiwa waktu kita gundah gulana, gelisah, khawatir, saudara. Perlu diobati. Ini aspek jiwa, ini aspek tubuh. Saudara dan saya hari ini disadarkan ada satu aspek, ada satu hal yang jauh lebih penting juga, yaitu rohani. Kalau tubuh kita sakit bisa kita pergi ke dokter. Kalau kita sakit jiwa, kita bisa pergi ke psikolog. Tetapi kalau rohani kita sakit, saudara-saudara, mau kemana kita? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita perlu memahami saudara-saudara, kekristenan, kehidupan orang percaya, saudara-saudara, itu kehidupan yang totalitas penuh, saudara-saudara. Kita dikatakan ketika beribadah, ketika kita menyembah, itu artinya kita tunduk dan taat. Kita menaklukkan diri kepada Allah yang kita sembah. Kita melakukan kepada apa yang dikehendakinya. Itu menyembah, itu ibadah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang Kristen hari ini menjadi orang Kristen yang disebut dengan istilah umum sekarang, tomat. Kalau Minggu tobat, kalau Senin kumat. Tomat. Nyanyinya luar biasa hari Minggu, tetapi begitu keluar daripada gereja, keluar daripada ruangan ibadah, begitu melewati hari Tuhan, hari Minggu, saudara, kumat. Maka kita menjadi orang Kristen jangan tomat, saudara, tapi tobat. Ulangi, jangan tomat. 1, 2, 3. Yang keras. 1, 2, 3. Tapi tobat. Yang keras. Puji Tuhan. Saudara, ibadah kita adalah seluruh kehidupan kita. Apa artinya menyembah di dalam kebenaran, saudara? Kalau kita memahami menyembah di dalam roh, saudara-saudara, yaitu Roh Kudus yang menaungi kita, yang melingkupi kita. Rohani kita, roh kita, hidup kita sepenuhnya dibawa takluk pada Allah. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal tadi. Menyembah di dalam roh, ini maksudnya, saudara-saudara, yaitu menyembah dalam kebenaran. Itu apa, saudara? Bagian ini Yesus menyembah, hendaklah engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran, kejujuran, aletheia di sana. Ibadah kita bukan saja di dalam roh, tetapi di dalam kebenaran. Saudara-saudara, maksudnya saudara-saudara, ibadah kita semakin hari semakin dalam. Apakah kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal kebenaran itu, semakin mengenal firman Tuhan itu. Ibadah itu seharusnya membuat kita semakin bertumbuh, saudara. Semakin grow, semakin bertumbuh, membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin intim dengan Tuhan. Kita bisa melayani bersama-sama di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, saudara.
Kita perlu berdoa terus di dalam perjalanan iman kita. Semakin hari semakin boleh bertumbuh. Semakin hari kita semakin mengenal Allah, saudara. Semakin hari semakin kita serupa dengan Dia. Di dalam pelayanan, saudara-saudara, kadangkala ada orang mengatakan, pelayanan itu dapat mengubah hidup kita. No. Yunus pernah melayani, dia pernah dipanggil, bahkan dia seorang nabi dikatakan. Tapi hatinya enggak diubahkan. Ada kebencian, ada kedengkian, tidak ada kasih. Sehingga pada waktu itu Yunus lari daripada hadapan Allah. Allah mengajar dia, Allah memanggil dia, Allah mengajar dia kembali. Ketika saya merefleksi kitab Yunus, kita bisa melihat orang yang melayani belum tentu hatinya berkenan. Tuhan tetap mencari Yunus. Di antara murid-murid Tuhan Yesus sendiri, saya melihat salah satu murid yang sangat dikenal, saudara-saudara, Yudas Iskariot. Siapa Yudas? Saya memperhatikan dari catatan Injil, saudara, dari antara 12 murid Yesus, tidak ada satu murid pun yang mencium Yesus. Hanya Yudas yang pernah mencium Yesus. Yudas melayani Yesus, dia mencium Yesus. Dekat sekali, saudara. Tetapi Alkitab Injil mencatat apa, saudara? Hatinya jahat. Hatinya kejam, hatinya begitu serakah sekali. Hatinya, saudara-saudara, dikatakan dikuasai si iblis itu. Sehingga Alkitab mencatat pada waktu malam terakhir, dialah yang menjual Yesus. Dia yang dikatakan, yang mencium Yesus, dia berkhianat. Saya memikirkan pelayanan Yudas bukankah pelayanan yang sangat-sangat terlihat baik sekali. Dia seorang bendahara. Tetapi Alkitab katakan pelayanan itu tidak menentukan kerohanian seseorang, tidak menentukan kehidupannya. Saya baru melihat dan kita melihat hari ini betapa pentingnya kebenaran itu. Melayani pun itu di dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya apa, saudara? Kalau memperhatikan bagian ini, saudara-saudara, kita perlu memahami, saudara. Hidup kita itu perlu diajar, dituntun oleh kebenaran, saudara. Yaitu apa, saudara-saudara? Kita memperhatikan di sini, saudara. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah firman itu, Logos, Kristus. Sehingga saya katakan tadi dalam rangkaian Allah Tritunggal, ibadah itu ditujukan kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Orang percaya bisa beribadah kepada Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan, bisa menyadari pengakuan di hadapan Tuhan. Itu karena semata-mata karya Roh Kudus. Ada Roh Allah yang bekerja dalam diri seorang. Dan dikatakan di sana melalui kebenaran, melalui Kristus, melalui firman hidup itu. Saudara, maka pengenalan akan kebenaran melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia adalah pengantara kita, saudara-saudara. Sehingga Allah Tritunggal ini adalah Allah yang utuh dan sempurna. Sepenuhnya yang membuat kita, memungkinkan kita untuk beribadah dengan benar. Jadi ibadah saudara dan saya itu harus ditujukan. Goalnya adalah Tuhan. Allah Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini juga yang menjadi motif kita, motivasi kita untuk beribadah menyembah kepada Dia. Bukan hanya goal dan motivasi kita, tetapi juga menjadi apa saya katakan, Kristus yang menjadi pengantara itu. Saudara, Allah ada di hati kita, bukan? Amin. Ketika kita Alkitab katakan dalam Mazmur 139, ketika aku tidur, ketika aku bangun, ketika aku duduk, ketika aku berdiri, ketika aku berjalan, Engkau ada di sana. Tuhan ada di mana-mana.
Dia mengelilingi kita, dia menjaga kita, dia bersama dengan umatnya, dia ada di samping kita, dia ada di samping kita, dia ada di depan kita, dia ada di belakang kita, dia ada di atas kita, dari seluruh seantero hidup kita. Allah itu melingkupi, sehingga ada satu pujian, lingkupi, dikata di sana. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan kita ada di mana? Kalau Tuhan ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita, bahkan ada di hati kita ada di mana? Saudara sekalian, kita yang ada di dalam naungannya, kita yang ada dalam lingkupannya, kita yang ada di dalam penyertaannya, saudara. Ibadah itu hendaknya kita bawa kepada Bapa dengan penuh kesadaran, karena ibadah yang lahir dari Roh Kudus dilakukan melalui Kristus sang kebenaran itu. Ibadah esensinya adalah seluruh keberadaan kita yang dilingkupi oleh Allah ini. Itu maksudnya seluruh hidup kita hendaknya dipersembahkan pada Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, dalam surat Filipi pasal yang ke-1 ayat 20-21, saya akan bacakan di sana. Di dalam teksnya 21-22, saya akan baca mulai ayat 20. Filipi 1 ayat 20 dikatakan di sana. Ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi dikatakan di sana, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Dan seterusnya. Paulus di sini menyadari bahwa yang dia sangat rindukan, yang sangat dia harapkan adalah dalam segala hal dia tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, yaitu Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhnya, baik melalui hidupnya maupun melalui matinya. Saudara, indah sekali. Persembahan hidup ke bawah hidup kita sepenuhnya, saudara-saudara. Paulus menyadari, hidupku bukannya aku lagi. Hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan dikatakan Yesus ketika ditinggikan di dalam tubuhnya. Tubuhnya, tubuh Paulus ini tubuh yang dimaksudkan hidupnya. Seluruhnya sampai kematiannya, saudara. Itu terpancar kemuliaan Tuhan. Saudara, seringkali orang menyaksikan kalau hidup itu yang sementara berhenti di sana. Enggak. Sampai kematiannya Paulus katakan dimuliakan. Kristus itu sudah mulia, Allah itu sudah mulia, tidak kurang mulia, saudara-saudara. Ini maksudnya ketika kita itu seperti cermin yang berposisi 45 derajat. Ketika itu matahari menyinari di sana, memantul di sana, saudara. Kemuliaan Allah itu, saudara-saudara, yang begitu mulia, yang tiada bandingnya, saudara-saudara. Hidup kita ini adalah cerminnya, saudara. Apakah kita bersedia, saudara, seorang yang beribadah itu disanctification, diperbaharui terus, dikuduskan dalam satu proses progresif kita. Melalui pelayanan, melalui ibadah kita, apakah kita dengan firman tadi mau terus diperbaharui, saudara? Paulus menyadari, saudara-saudara, terus-menerus mengalami kesucian, penyucian, sanctification, sehingga dalam hidup dan matinya Kristus dimuliakan dengan nyata. Saudara, sangat indah sekali Paulus berkata, menyatakan kemuliaan Kristus dalam hidup dan kematiannya. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan.
gain. Mati adalah keuntungan, saudara. Melihat kemuliaan Tuhan dengan kematian Paulus di sini, saudara, ketika ia melihat kematian sebagai keuntungan, gain. Orang Kristen memahami kematian bukan sebagai yang menakutkan. Orang beriman memahami kematian sebagai keuntungan. Amin. Amin. Pemahaman, pengalaman ini adalah membawa satu hal yang disebutkan Paulus, memuliakan. Kehidupan anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa hidup, yaitu bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Ayat 22 tadi dikatakan memberi buah. Relasi dengan Kristus, relasi dengan Allah menghasilkan buah. Bagi Paulus hidup dan mati adalah Kristus. Dia berkata, jika aku harus pergi, aku pergi bersama Kristus. Wow, sangat intim sekali. Saudara-saudara, karena Paulus menyadari Kristus sangat berharga. Treasure. Sesuatu yang paling berharga. Aku sangat puas di dalam dia. Paulus orang yang hebat, tetapi menganggap semua kehebatannya itu sampah, tidak ada artinya dibandingkan dengan Kristus. Ibadah itu menyadari bahwa kita itu berhadapan dengan Allah, Yesus Kristus, yang membawa berkat besar, keselamatan, pengakuan kita adalah kepada Dia yang telah memanggil kita, artinya menyelamatkan kita. Paulus sampai pada hari dikatakan memahami kematian, dia tidak takut, saudara. Kristus dimuliakan. Adik saya itu seorang dokter di pedalaman di daerah. Saya kaget sekali beberapa hari yang lalu ketika di awal tahun ini adalah memperingati setahun 2 tahunnya. Ketika saya lihat foto-foto yang dikirimkan keluarga di sana, saya menetes air mata, sedih. Tapi saya melihat ada kemuliaan Tuhan. Dia bilang, tahu nggak kok, waktu pergi ke pemakaman yang datang, yang ikut mobil yang jalan pakai motor ribuan. Dia tunjukkan video. Terus pada waktu perjalanan menuju ke pemakaman di pinggir jalan tuh, masyarakat sana yang mengenal dia seorang dokter yang sangat dekat dengan rakyat. Waktu meninggal matinya diiring dengan tangan yang melambai. Melihat hati saya tersentuh. Ini baru seorang dokter di desa. Tapi Tuhan bisa memakai pelayanan seorang yang ada di desa itu. Saya ingin berkata pada hari ini penting bagi kita, saudara dan saya. Hidup yang memuliakan Tuhan itu. Membuat dampak, saudara. Hidup bagi Kristus membawa dampak, saudara. Ibadah kita ini membawa dampak atau tidak, memberikan dampak atau tidak. Gereja yang dilayani oleh pendeta yang sangat terkenal sekarang, John Piper, itu ada satu slogan dalam ruangan ibadah itu, tertempel satu tulisan yang berbunyi demikian. God is most glorified in us when we are most satisfied with Him. Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita melihat atau mengalami kepuasan di dalam Dia. Pada saat kita memuliakan Tuhan, artinya di sana. Pada saat yang sama kita boleh mengalami kepuasan. Amin. Pada waktu kita melihat, menyaksikan Allah dipermuliakan. Pada saat yang sama kita puas. Penuh, satisfied. Satisfied dikatakan. Saudara, saya rindu semua ini boleh membawa kita kepada ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama akan menyanyikan lagu yang terakhir.